Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Pricebook Otomotif. Kali ini gua udah berada di daerah Kelapa Gading, tepatnya di showroom Auto Trust, dan mau ngecek harga-harga mobil yang ada di sini. Karena di sini lumayan banyak mobil Eropa. Karena kelihatannya viewers Pricebook nih banyak orang kaya nih. Kalau Marzum mobil-mobil Eropa, viewersnya banyak terus nih. Ada mobil apa aja di sini? Bersama gue Dimas Okta, langsung kita check it out. Sekarang gue udah sama Om Oke, owner dari Auto Trust Kelapa Gading. Om, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Oke Om, wah penjualan gimana nih Om? Kayaknya lancar-lancar Ya, aja nih. bersyukur. Bulan Lebaran, bulan barokah. Bener, Lebaran kayaknya nambah dong penjualan dong? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Om, di Auto Trust ini, Ya. karena kan sekarang suasananya Lebaran nih. Betul. Ada nggak program khusus Lebaran? Ada dong. Apa tuh, Pasti Om? ada. Boleh disebutin Om? Oke, untuk pembelian mobil di Auto Trust, kami memberikan garansi mesin 1 tahun dan transmisi 1 tahun. Oke. Lalu kami berikan lagi free e-tol 500.000 karena udah nonton Pricebook. Bener. Oke. Berarti itu khusus viewers Pricebook ya? Betul. Lalu kami berikan seperti AC cleaner. Oke. Lalu kita berikan fogging desinfektan. Gratis poles 1 tahun. Itu promonya kayak mobil baru ya? Ya, promonya semua kita berikan nih, gratis poles 1 tahun, dan yang pastinya beli mobil itu dijamin di Auto Trust tidak bekas tabrak, Oke. tidak bekas banjir, Oke. surat-surat dokumennya dijamin keasliannya, itu paling penting. Itu paling penting. Paling bener. penting intinya, ya. Dalam pembelian Mobil bekas, ya. betul. Kalau nggak ada surat-surat bisa berkurang berapa puluh juta sendiri kan? Betul sekali. Oke. Nah, gini Om. Ya, Kan banyak dari teman-teman kita yang mau beli mobil tapi terbatas kapasitas nih. oke. Misalnya nggak bisa beli cash, walaupun pedagang pasti lebih suka beli kredit dong. Betul sekali. Ya, nah kalau untuk kredit di sini pembayarannya bisa via apa aja? Oke, untuk pembelian kredit di sini bisa via kartu kredit bisa. Oke. Oke, terus lalu pembiayaan kredit dari financing rekanan kami. Apa aja tuh Om? Oh, Bisa ada BCA Finance, ada Mega Finance, ada CIMB Niaga, ada BRI Finance, dan masih banyak lagi sebenarnya. banyak juga ya berarti? Banyak, Ya? kita punya rekanan banyak sekali. Oke. Nah berarti kalau misalnya viewers Pricebook ingin mendapatkan keuntungan tadi, tinggal Ya, bilang aja ya kalau bilang tahu aja. Auto Trust dari Betul, Pricebook. tahu nih dari Pricebook, Oke. gitu. Om, alamatnya ada di mana sih biar Oke. pada bisa kesini nih? Bursa Mobil Belatera berada di Jalan Boulevard Raya nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Termasuk kami Auto Trust ada di Bursa Mobil Belatera, parking P2. Oke. Kontaknya ada nggak Om yang bisa dihubungi? Ada, boleh langsung hubungin saya di 08211 035 9278 atau 0818 080 1763 kali. Ada WA-nya. Ini sosmed punya nggak? Instagram? Ada sosmed, ada Instagram di autotrust.car, ada channel YouTube juga di Oh, ada channel YouTube Autotrust, juga. iya. Oh, Di Facebook juga ada Autotrust, tinggal klik aja Autotrust. Oke. Lengkap Oke, banget berarti lengkap, ya? lengkap. Oke. Teman-teman, itu tadi informasinya mengenai promo-promo dan program yang ada di Auto Trust ini. Om, sekarang kami mau merekomendasikan unit-unit yang ada di sini. Boleh Siap, ya? silakan. Oke, terima kasih Om. Ya, terima kasih. Ini dia mobil pertama yang ada di dealer Auto Trust ini, langsung BMW seri 3 F30 trim 320i, dan ini merupakan trim sport. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder segaris dengan tenaga 184 horsepower dan torsi 270 Nm. Jika kalian berminat untuk meminang mobil ini, kalian bisa menembusnya dengan harga 379 juta. Dan untuk PKB-nya itu ada di angka 10,6 jutaan, sementara untuk kilometernya mobil ini sudah berlari sekitar 32.000 km. Mobil ini sangat cocok jika kalian adalah mahasiswa, punya orang tua kaya, nah ini bisa buat ngeceng di kampus. Jika kalian bukanlah fanboy dari BMW dan lebih suka musuh bebuyutannya, yaitu Mercedes-Benz, kami juga memiliki rekomendasi mobil dari pesaingnya si seri 3 ini. Ini dia, udah ada di sebelahnya Mercedes-Benz C-Class. Ini merupakan Mercy C-Class trim C280 Sonic Titanium dengan transmisi otomatis tahun 2009. Dan mobil ini cukup spesial, kenapa? Karena ini merupakan trim Sonic Titanium, tapi di sini agak aneh karena dia memiliki badge Avantgarde di sini, tapi dia menggunakan velg AMG
Dan disc brake depannya dia sudah menggunakan ventilated cross drill disc brake, yang berarti kemampuan pengereman dari mobil ini bisa dibilang melebihi dari si seri 3 yang tadi. Jika kalian mungkin berminat untuk meminang mobil ini namun masih terbatas akan dana, tenang aja, di Autotrust ini kalian bisa menyicil mobil ini dengan TDP mulai dari 35 juta rupiah aja. Soal tenornya, langsung aja datang ke sini. Biasanya di komen-komen kan banyak nih berapa angsurannya gitu kan. Langsung aja mending datang ke showroom yang udah kita kunjungi. Sementara jika kalian mau membeli mobil ini secara cash tunai, kalian bisa menyiapkan uang sebanyak 205 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya lumayan murah, si W204 ini mirip-mirip sama mobil zaman sekarang yang harganya 300 jutaan. Karena untuk PKB-nya dia hanya ada di angka 5,4 jutaan. Sementara untuk kilometernya ini sudah berjalan di angka 72.000 kilometer. Ini gue nggak tahu apakah kalian denger juga apa enggak, tapi kayaknya di sini lagi ada yang dangdutan. Kalau misalnya masuk bocor-bocor suara dangdut gitu, ya nggak apa-apa lah ya, kami mohon maaf. Ya mungkin bisa buat joget juga ya. Langsung kita ke mobil selanjutnya. Ini merupakan SUV dari Toyota. Langsung kita cek. Kalau Lebaran Idul Fitri itu kita meminta maaf ke sanak saudara kita dan membuat kita menjadi bersih putih lagi. Ini mungkin mobil ini merepresentasikan Idul Fitri kali ini karena ini putih semua. Namun ada mobil satu rekomendasi yang akan kami rekomendasikan untuk ya mungkin Lebaran kali ini atau untuk tahun ini. Ini merupakan mobil yang masih sangat worth it, masih sangat badak. Ini adalah Toyota Fortuner VRZ TRD mesin bensin 2GD 2400 cc. Fortuner ini merupakan mobil tahun 2019 dan kondisinya masih kinyis-kinyis banget nih karena kita lihat platnya ya, tidak ada. Ini tahun berapa? Bulan 5. Ya berarti baru 2 tahun. Aduh. Ya, mobil ini mobil tahun 2019 bulan 5 berarti baru benar-benar baru 2 tahun ya. Bulan ini bulan 5. Dan yang lebih spesial lagi adalah mobil ini dalam keadaan dari pabrik memiliki tenaga sekitar 170-an, 180-an horsepower ya. Namun karena ditambahin stiker TRD Sportivo, nambah 10 horsepower. Dan tambah lagi di depannya, nambah 10 horsepower lagi. Berarti mobil ini tembus 200 horsepower. Oke, kayaknya gue kebanyakan ngomong. Untuk harganya berapa? Fortuner ini jika Anda menginginkan mobil ini secara kredit, membeli mobil ini dengan TDP hanya dengan nilai 85 juta rupiah. Namun jika Anda ingin membeli mobil ini secara cash, Anda tinggal menambah 400 juta rupiah, yaitu 485 juta rupiah, bisa langsung bawa pulang mobil ini. Sementara untuk PKB-nya, ya kalau punya mobil harga 500 juta rupiah, harus siap lah ya PKB di atas 10 jutaan. Karena Fortuner tahun 2019 ini, pajaknya itu ada di angka 10,6 jutaan. Dan untuk sebuah mobil yang lahir tahun 2019, mobil ini sepertinya sudah sering dipakai. Ya, karena kilometernya udah ada di angka 32.000. Kemudian selalu gue bilang kalau SUV leather frame itu adalah mobil bapak-bapak. Mungkin penonton Price Book ini lebih banyak anak muda, umur usia mahasiswa atau usia-usia yang baru kerja. Ya, kami punya rekomendasi mobil yang cocok untuk anak muda, untuk ngeceng, untuk nembak bunga kampus. Langsung kita ke sana. Ya, ini adalah Toyota Yaris. Toyota Yaris itu merupakan mobil yang selalu menjadi korban untuk panggilan-panggilan yang namanya agak wadaw. Generasi pertama dari Yaris ini dipanggil Yaris Bapau karena bentuknya membulat. Generasi keduanya disebut Yaris Lele karena memiliki kumis yang mirip seperti lele. Dan tidak terkecuali untuk generasi yang ini merupakan Toyota Yaris pre-facelift tahun 2019 dan menjadi korban panggilan nama orang Indonesia. Kenapa? Ini dimulai dari tarikan garis yang ada di sini dan menyamping seperti ini yang orang bilang mirip sama bibirnya Joker. Akhirnya Yaris ini dipanggil Yaris Joker. Karena kami tahu biasanya kalau pasar-pasar mobil untuk seharga ini lebih senang untuk membeli secara kredit. Jadi di Autotrust ini Toyota Yaris Joker ini tahun 2019 yang pre-facelift, jika Anda mau membelinya secara kredit bisa TDP mulai dari 28 juta aja. Namun jika kalian ingin membelinya secara cash, siapkan uang sebesar 238 juta rupiah, langsung bisa bawa pulang mobil ini. Dan siap-siap untuk bayar pajak per tahunnya di angka 5,6 jutaan. Dan mobil ini tahun 2019 sudah running sekitar 27.000 km. Yang berarti mobil ini mobil biasa aja, mobil harian. Nah kemudian jika penonton kami ada yang babe-babe, namun babe-babe yang
belum terlalu kaya, tapi ingin menggunakan jasa pengemudi kemana-mana, kami memiliki rekomendasi mobil yang cocok untuk Anda. Langsung kita lihat ke sana. Nah, ini dia mobil babe-babe, mobil bos-bos namun yang belum terlalu kaya, tapi ingin menggunakan jasa pengemudi. Karena bisa dibilang, mobil ini memiliki kabin dengan luas yang luar biasa. Ini merupakan Honda Accord tahun 2017 dengan mesin 2400 cc, dan mesin 2400 cc itu adalah mesin K24 milik Honda yang sama digunakan oleh Honda CR-V generasi sebelumnya dan Honda Odyssey. Jadi Anda tidak perlu takut masalah spare partnya susah atau bagaimana, karena pasti tersedia banyak banget spare partnya untuk mesin K Honda ini. Karena biasanya orang-orang yang swap engine tuh, misalnya Civic Estilo, biasanya tuh nyarinya tuh K20, K24 gitu. Nah, ini merupakan Accord tahun 2017. Ini merupakan model sebelum Accord terbaru yang sekarang. Kalau menurut kami pribadi, secara desain Honda Accord ini lebih cantik dibandingkan dengan Honda Accord yang saat ini. Kalau Honda Accord yang saat ini bentuknya itu lebih gagah dan yang jelas fiturnya pun banyak melimpah. Sementara Honda Accord yang ini jangan dibandingin lah ya, karena untuk mobil-mobil seangkatannya memang dia sudah terbilang cukupan untuk teknologinya. Dan jika Anda ingin membeli mobil ini secara kredit, siapkan uang sebesar 95 juta sebagai TDP untuk meminang mobil ini. Namun jika Anda ingin membelinya secara cash, toh misalnya Anda adalah seorang bos atau usaha, ya misalnya usaha-usaha mikro dan menengah dan memiliki uang cukup, Anda bisa menembus mobil ini dengan harga 410 juta. 400 juta dapat Honda Accord. Untuk sekarang bahkan Honda Civic aja itu nggak dapat. Ini benar-benar spesial dengan harga yang spesial juga. Dan untuk PKB-nya, ini PKB-nya cukup murah. Bahkan dengan Toyota Fortuner tadi lebih mahal Toyota Fortuner, dengan Pajero lebih mahal Pajero, karena PKB-nya ini hanya ada di angka sekitar 7 jutaan. Namun sayangnya untuk unit yang ini, ini pajaknya progresif, ini mobil kepemilikan ketiga, jadi pajaknya sudah 14 juta, hampir 2 kali lipat ya. Dan untuk kilometernya, mobil ini udah berjalan di angka 67 ribuan, yang berarti 4 tahun 67 ribu, mobil ini lumayan buat mobil tempur juga nih. Nah kemudian kalau ini adalah Honda Accord, mungkin dari Anda, ya karena Honda Accord cuma muat 5 orang, kurang. Nah, kami juga punya rekomendasi Honda Accord namun dalam bentuk MPV. Langsung lihat ke seberang sana. Ya, ini adalah Honda Odyssey. Ya, Honda Odyssey itu memiliki satu basis dengan Honda Accord dan bahkan menggunakan mesin yang sama. Makanya tadi kami bilang Honda Odyssey ini adalah Honda Accord versi MPV. Kalau di luar negeri sebenarnya klasifikasi dari Honda Odyssey ini adalah minivan, sama seperti Alphard, seperti Renault apa gitu ya, lupa ya. Mobil ini sebenarnya secara harga saat barunya dia tidak memiliki pesaing yang pure ya, karena mungkin demografis pembelinya itu mirip-mirip dengan konsumennya Alphard. Namun mobil ini lebih murah sekitar 300 jutaan dari Alphard saat barunya. Nah, untuk unit yang ini merupakan Odyssey tahun 2015 dengan transmisi CVT, dan mesin yang ada di bawah bonet ini merupakan mesin yang sama dengan Honda Accord, mesin K24. Maka dari itu kami bilang mesin K Honda nggak perlu khawatir soal spare part karena di mana-mana ada. Dan jika Anda menginginkan mobil ini mobil yang sangat spesial. Kalau dilihat di jalan pun orang tidak akan salah melihat kalau ini adalah Honda Odyssey. Jika Anda menginginkan mobil ini secara kredit, siapkan uang 83 juta rupiah untuk TDP. Untuk si Honda Odyssey ini, jika Anda ingin membelinya secara cash, Anda bisa menebus ya dengan harga 410 juta rupiah. Namun jika Anda tertarik dengan program TDP yang tadi, harga Odyssey ini hanyalah 380 juta rupiah. Itu bagaimana dari kemampuan Anda, apakah bisa membeli secara kredit atau langsung aja secara cash. Dan untuk pajaknya, Honda Odyssey ini tidak terlalu mahal karena hanya ada di angka 10,7 jutaan aja, yang berarti mirip-mirip sama SUV leather frame. Kemudian untuk kilometernya, ini mobil tahun 2015, kilometernya udah hampir 100.000, yaitu tepatnya 98.000. Yang berarti menandakan bahwa mesin K24 Honda ini merupakan mesin yang badak, karena dalam waktu 5 tahun hampir berarti per tahunnya sekitar 20.000 km, dan mobil ini masih sangat fresh dan terlihat seperti baru. Kemudian jika Honda Odyssey ini masih kurang gede, pengen yang lebih gede lagi, mobil van yang muat 11 orang, kami juga punya rekomendasi di sini. Kita lihat ke sana. Ini dia Hyundai H1. Ini merupakan Hyundai H1 XG dengan mesin 2500 cc CRDI turbo
Ya, warnanya putih, transmisinya CVT, dan ternyata kami salah sebut karena ini adalah Hyundai H1 varian yang 9 seater. Karena H1 ini ada dua varian, yaitu varian 9 seater dan 11 seater. Kalau yang varian 11 seater dia itu memiliki 4 baris jok. Nah, sementara ini hanya 3. Sebenarnya Hyundai H1 ini kalau di Korea sana adalah mobil barang. Namun karena masuk ke Indonesia sini dijadiin mobil penumpang. Ya banyak ya mobil-mobil barang yang dijadiin mobil penumpang. Contohnya Mercedes V-Class juga itu mobil barang, VW Caravelle. Tapi begitu masuk ke Indonesia jadi luxury van gitu kan. Ada juga satu lagi dari Nissan, itu Nissan Evalia, namun gagal. Nah, mobil ini walaupun ini mobil yang ditujukan untuk perkotaan, namun dia memiliki headlamp washer, mirip-mirip sama Pajero Sport yang Dakar ya. Kalau Pajero kan ketahuan untuk kotor-kotoran, ini ya mungkin karena lampunya gede, sering kecipratan, makanya dikasih headlamp washer. Dan ini merupakan Hyundai H1 tahun 2012. Jika Anda yang menginginkan mobil ini, Anda bisa membayar TDP mulai dari 45 juta rupiah dengan harga kredit mobil ini adalah 180 juta rupiah. Namun jika Anda menginginkan mobil ini secara cash, Anda bisa menebus mobil ini dengan harga 200 juta rupiah. Dan untuk pajaknya yang lumayan menarik, karena pajak mobil ini hanya ada di angka 5 jutaan aja, yang berarti mirip-mirip sama mobil 200 jutaan untuk saat ini. Sebenarnya mobil ini saat baru harganya itu sekitar 500 sampai 600 jutaan. Dan untuk kilometer dia sudah berlari di angka 140 ribuan kilometer. Yang berarti mesin ini cukup badak juga ya. Hyundai emang bagus kok. Makanya jangan ragu jika ingin meminang mobil ini. Kapan lagi bisa bawa keluarga besar di dalam satu mobil kan? Nah, kemudian kami juga punya rekomendasi crossover SUV pesaingnya HR-V. Namun sayangnya ATPM-nya udah kabur dari sini. Mobil apakah itu? Ayo, antara Ford atau Chevrolet. Kita lihat ke sana. Nah, ini dia mobil yang sebenarnya ini adalah mobil yang bagus. Satu-satunya yang pakai turbo di kelasnya. Ya, walaupun sekarang Race dan Rocky udah pakai turbo juga ya. Namun pada zaman itu mobil ini tuh ahead of its time karena dia bersaing langsung dengan HR-V, dengan CX-3, dan hanya dia yang menggunakan turbo. Mesin yang digunakan di bawah ini adalah mesin 1400 cc turbo, dan saking semangatnya saya menjelaskan mobil ini sampai lupa ini mobil apa. Ini merupakan mobil Chevrolet Trax tahun 2017 dengan transmisi otomatis. Namun sayangnya ATPM-nya udah kabur. Tapi kalau misalnya Anda ingin memelihara ini, tenang aja karena Chevrolet juga masih punya rekanan dealer resmi yang masih bisa untuk merawat si Chevrolet Trax ini. Jika Anda tertarik dengan mobil ini, harga secondnya di Autotrust ini dibanderol seharga 210 juta. Namun jika Anda ingin kredit, mobil ini hanya diberi harga sebesar 189 juta rupiah dan Anda bisa kredit mobil ini dengan TDP hanya 50 juta rupiah. Itu harga yang cukup menarik untuk sebuah crossover SUV yang memiliki dimensi sebesar ini dan dengan practicality yang lumayan cukup dibandingkan dengan HR-V second dengan tahun yang sama, harganya masih setinggi langit. Dan untuk PKB-nya, mobil ini ada di angka 4,9 jutaan per tahunnya. Sementara untuk kilometer yang mobil ini baru running di angka 28.000 km, yang berarti mobil ini masih cakep banget. Jika mobil-mobil tadi masih kemahalan menurut kalian, mungkin dari kalian ada yang baru kuliah mau dibeliin mobil sama orang tuanya, atau Anda adalah orang tua yang mau memberikan hadiah kepada anak Anda, mungkin di Sweet 17 atau hadiah masuk ke kuliah, mungkin dua mobil ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian semua. Yang pertama di sini adalah Toyota Agya tahun 2018 tipe TRDS. Ya, sebenarnya ini sama-sama buatan Daihatsu. TRD itu Toyota rakitan Daihatsu. Ya, ini Agya tahun 2018, TRD, tipe TRD, transmisinya otomatis, mesinnya 1200 cc. Dan tidak banyak yang bisa dijelaskan dari mobil ini, langsung ke harganya aja. Untuk harganya, jika Anda ingin membelinya secara kredit, harga mobil ini ada di angka 108 juta rupiah dan bisa ditebus dengan TDP mulai dari 18 jutaan aja. Namun jika Anda ingin membelinya secara cash, Anda bisa membeli mobil ini dengan harga 125 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya setiap tahun Anda bisa menyiapkan uang sekitar 3,1 juta rupiah.
cukup mahal untuk sebuah Agya, 3,1 juta rupiah, sementara mobil ini hanya 3,4 juta pajaknya per tahun. Tidak beda jauh. Dan untuk kilometernya, unit yang ada di Autotrust ini itu ada di angka 30.000 km. Nah, ini mobil sebelahnya, ini yang beneran pakai merek Daihatsu. Ya, ini juga buatan Daihatsu namun pakai mereknya Toyota. Ini merupakan Daihatsu Sirion tahun 2018. Mobil ini masuk ke Indonesia dalam skema CBU. Namun bukan CBU dari Thailand, mobil ini CBU dari Malaysia. Iya, dari Malaysia karena di negeri jiran sana mobil ini punya nama Pero 2 Myvi. Pero 2 itu merupakan perusahaan otomotif yang ya punya pemerintah dari negara Malaysia, namun memang investor terbesar itu adalah Daihatsu. Makanya produk-produk Daihatsu di sana disebut dengan Pero 2. Nah, mobil ini adalah Daihatsu Sirion 1300 cc tahun 2018 dengan transmisi otomatis. Sebenarnya mesin yang ada di bawah kap mesin ini itu merupakan mesin yang sama persis dengan mesin Daihatsu Xenia 1300 cc dengan kode K3VE. Bayangkan di Daihatsu Xenia saja dengan bodi yang sebesar itu dan dengan kapasitas penumpang 7 orang, itu mesinnya memiliki tenaga yang cukupan. Bayangkan dipasangkan di mobil yang sekompak ini, sekecil ini, pasti mobil ini juga tidak akan terasa underpower. Ya, pasti nggak beda jauh sama Jazz. Tapi sebenarnya mobil ini masuk ke dalam kelas city car dan dia bersaingnya itu dengan Brio RS, dengan Suzuki Baleno. Memang belum sampai ke hatchback sekelas Jazz atau Yaris. Nah, untuk unit tahun 2018 ini yang ada di Autotrust, dia memiliki harga, jika Anda menginginkannya dengan kredit, harga dari mobil ini adalah 150 juta rupiah. Dan Anda bisa membawa pulang ini dengan TDP mulai dari 43 juta rupiah aja. Kemudian, jika Anda ingin membelinya secara cash, mobil ini bisa dibawa pulang dengan harga 165 juta rupiah. Dan sementara untuk pajak ya, sudah saya bilang tadi, per tahunnya Anda perlu menyiapkan sekitar 3,4 juta rupiah. Dan untuk kilometernya mobil ini udah ada di angka 18.000 yang berarti cukup cakep juga kilometernya. Dan jika masih banyak yang bertanya, coba dong jelasin angsurannya. Mending langsung datang aja deh ke showroom-showroom yang udah pernah kita datengin. Itu dia tadi stok mobil-mobil yang ada di dealer Autotrust ini. Mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke seluruh umat manusia. Subscribe channel Pressbook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak pernah kelewatan setiap kita ada upload video baru. Dan untuk Anda pemilik showroom mobil ataupun motor bekas yang mau dealer kita samperin dan kita cek harga-harga unit Anda, langsung aja DM di Instagram @pricebook.mobil dan pricebook.motor. Gua Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.